Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fatmawati. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi atau PowerPoint saya yang berjudul meyakini kebenaran ketentuan Islam tentang hudud. Pelajaran fikih bab 2. Apa sih pengertian hudud? Istilah hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti batasan atau menentukan batas-batas. Maksudnya, batas-batas ketetapan Allah tentang hal-hal yang telah diharamkannya sehingga hal-hal yang diharamkan oleh Allah disebut dengan hudud. Menurut istilah hudud adalah pidana yang diancamkan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya biar menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-1, hukuman yang bentuknya ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hukuman atas pelanggaran hak Allah. Ketiga, hukuman atas pelanggaran hak Allah dan hak hambanya. Kedua, B. Dasar hukum disyariatkan hudud. 1. Al-Quran. Salah satu bentuk hukum hudud adalah hukuman yang berlaku untuk orang yang berzina. Kedua, hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Allah SWT telah menetapkan hukum hudud terhadap orang berzina dalam keadaan muhsan. Ketiga, ijma. Jumhur ulama bersepakat pada hukuman hudud adalah hukuman yang telah disyariatkan oleh Allah SWT dalam sistem syariat Islam. Yang ketiga, C. Pembagian hukum hudud. Hukum hudud ada beberapa jenis pelanggaran atas dosa-dosa yang dijatuhi hukuman hudud, yaitu zina, qadzaf, mabuk, mencuri, dan pembagalan. Menurut mazhab Al-Hanafiyah, ada 6 perkara yang pelanggaran dihukum hudud, yaitu berzina, menuduh orang lain berzina, mabuk, melakukan pencurian, pembegalan, dan minum khamar. Mazhab Al-Malikiyah berpendapat bahwa ada 7 pelanggaran hukum hudud, yaitu berzina, qadzaf, mabuk, mencuri, pembegalan, murtad, dan pemberontakan. Lalu ada mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa perkara yang termasuk hukum hudud ada 8, yaitu berzina, qadzaf, mabuk, pencurian, pembegalan, murtad, pemberontakan, dan meninggalkan sholat. Yang keempat, D. Bentuk hukuman hudud. 1. Hukuman rajam. Rajam adalah hukuman atau siksaan badan bagi pelanggaran hukum agama dengan lemparan batu atau lain sebagainya. Kedua, hukuman cambuk. Hukuman cambuk ini ditetapkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan terhadap 3 jenis pelanggaran atau dosa yang itu berzina, qadzaf, dan minum khamar. 3. Hukuman pengasingan. Hukuman pengasingan diberikan kepada mereka yang berzina, ghairu muhsan, dan perilaku kejahatan hirabah. Keempat, hukuman potong tangan dan kaki. A. Potong tangan pencuri. B. Potong tangan dan kaki pelaku hirabah. Yang kelima, hukuman dibunuh. Hukum dibunuh dilakukan kepada orang yang telah melakukan pembunuhan atau penghilangan nyawa orang lain secara sengaja. Yang keenam, hukuman disalib. Oleh Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman terhadap para pelaku hirabah dengan beberapa bentuk hukuman, salah satunya adalah disalib. Yang kelima, E. Syarat, waktu, dan tempat pelaksanaan hukuman hudud. Yang pertama adalah syarat orang dihukum dan pelaksanaannya. Saksi bagi perbuatan zina adalah adanya saksi ada 4 orang laki-laki yang balik, berakal, dan adil. Yang kedua, pengakuan pelaku yang sudah balik dan berakal. Yang ketiga, qarinah yang dapat dianggap sebagai barang bukti persinan yang sah. Kedua, waktu pelaksanaan hudud. Pada dasarnya hukum hudud wajib dilaksanakan apabila telah ditetapkan berkarya dengan kekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Jadi, harus dilaksanakan sesegera mungkin ketika sudah menyatakan kekuatan hukumnya. Yang ketiga, tempat pelaksanaan hudud. Tempat yang terbuka yang sehingga dapat dihadiri langsung oleh khalayak. Yang kelima,
Analisis hudud dalam syariat Islam. Yang pertama, larangan zina. Kata zina menurut bahasa berarti menyetubuhi wanita tanpa akad nikah. Menurut istilah fikih, zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan secara sadar tanpa adanya ikatan pernikahan. Yang kedua, had qazaf. Syariat Islam sangat hati-hati dalam hal penegakan hukum tentang tuduhan terhadap pelaku zina yang hukumnya sangat berat. Yang ketiga, khamar. Khamar atau yang juga dikenal sebagai minuman beralkohol adalah salah satu minuman yang diharamkan dalam Islam. Yang keempat, pencurian dan perampokan. Syariat Islam melarang pencurian atau menguasai barang orang lain dengan cara mengambil secara diam-diam dan untuk dikuasai oleh dirinya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.